Sampai di suatu hari, Rohman ini mengalami kecelakaan dengan istrinya. Kecelakaan tunggal. Istrinya pun meninggal. Rohman dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan yang lebih intensif. Halo, selamat malam para jiwa-jiwa pemberani. Kembali lagi bersama saya, Andra Wardani. Malam ini kita akan menceritakan kisah mistis yang belum terungkap. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dan ketik lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita terupdate dari kita. Sebelumnya, cerita ini dikirimkan oleh sobat malam kita bernama Jajang. Jajang seorang karyawan yang bekerja di Kabupaten Banten di salah satu perusahaan yang mempunyai atasan yang sangat terobsesi dengan jabatan. Atasannya sering mengkoleksi barang-barang pusaka. Apa sih barang-barang pusaka itu? Barang-barang pusaka adalah barang-barang yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib atau benda-benda yang bisa membantu kita dalam memperkebal ilmu ataupun kekuatan-kekuatan dengan bantuan setan. Atasan Jajang yang bernama Rohman ini menggunakan berbagai macam cara untuk memperoleh pusaka-pusaka yang dianggapnya bisa membantu dia dalam mempertahankan jabatannya tersebut. Ada patung Semar, ada keris yang ditancapkan ke buah kelapa, ada jenglot, ada kain kafan, dan berbagai macam lainnya. Yang paling menakutkan yaitu foto Kanjeng Nyai Roro Kidul yang dipercaya mempunyai nilai mistis yang sangat tinggi dan susah memperolehnya. Karena Rohman bercerita dengan Jajang, cara memperoleh foto atau pusaka Kanjeng Nyai Roro Kidul itu dengan cara bertapa 3 hari tanpa makan dan di gua yang sangat gelap di salah satu tempat di daerah Jawa. Bertahun-tahun Rohman ini menambah koleksi sampai-sampai dia harus menyiapkan tempat khusus untuk pusaka-pusaka yang dia punyai. Banyak banget karena pusakanya hampir satu ruangan. Jadi dia itu punya perumahan, tapi ada 3 kamar. Nah, kamar 1 itu dikhususkan dia untuk merawat pusaka-pusakanya agar terjaga dan tidak memberontak. Soalnya pusaka-pusaka tersebut ketika tidak dirawat ataupun tidak dimandikan itu akan memberontak, atau setiap malam Rohman ini bakal didatengin di mimpinya. Serem banget kan? Usut punya usut nih guys, Rohman ini juga sering dipanggil untuk mengobati kesurupan ataupun mengobatin bayi yang sering nangis. Itu ternyata karena ada yang mengikuti. Biasanya Rohman ini dipanggil untuk menyembuhkan. Bertahun-tahun Rohman lancar dengan kejayaannya tersebut. Kepemimpinan yang mapan, istri cantik, anak-anak yang baik dan pintar, kekayaan, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Di perusahaan Rohman tidak ada yang bisa menandingi ataupun dia selalu naik daun. Karena dengar-dengar dia juga memiliki jimat pengasih atau pusaka pengasih. Sampai di suatu hari, Rohman ini mengalami kecelakaan dengan istrinya. Kecelakaan tunggal. Istrinya pun meninggal. Rohman dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan yang lebih intensif. Karena tulang-tulang Rohman banyak yang patah sehingga dia harus dilakukan operasi. Tak lama kemudian setelah mengalami berbagai macam pengobatan, akhirnya Rohman sembuh dan bisa berangkat bekerja lagi seperti sedia kala.
Tapi di hari pertama dia masuk nih guys, dia mengalami kecelakaan lagi. Jadi tulang-tulang dia yang harusnya sudah mulai pulih, sudah mulai membaik, akhirnya patah lagi dan harus dilakukan operasi. Namun sebelum dilakukan operasi, Rohman didiagnosa penyakit lain. Penyakit itu harus segera disembuhkan karena operasi tanpa pengobatan penyakit tersebut tidaklah bisa. Rohman didiagnosa penyakit lain oleh dokter sehingga operasinya pun harus ditunda lagi. Ketika penyakit A sembuh nih, nah muncul penyakit B. Penyakit B sembuh, muncul penyakit C, sampai bertubi-tubi itu selama berbulan-bulan, sehingga pusaka yang harusnya diberikan perawatan tiap bulan itu terbengkalai karena anak-anaknya masih kecil dan dirawat saudara-saudaranya. Nah, setelah dia sudah mulai membaik oleh penyakit yang bergantian, akhirnya Rohman dijadwalkan operasi. Tapi sebelum dia operasi, teman-teman di perusahaannya pun silih berganti untuk menjenguk, dan juga teman-teman yang berjuang dengan dia dalam mencari pusaka pun juga menjenguk. Cuman ada satu nih guys, temannya yang sudah tobat. Dia itu menyarankan Rohman untuk membuang semua pusakanya yang disinyalir mempunyai efek terhadap penyakitnya tersebut. Rohman yang pasrah pun akhirnya bersedia untuk membuang satu persatu pusaka tersebut. Dibantu oleh temannya yang dulunya juga pernah masuk di alam gelap, masuk di dunia hitam nih guys. Itu mulai membuang satu. Cuman ternyata pusakanya itu memberontak. Akhirnya setiap malam Rohman mengalami sakit badan dan digerogotilah dia tubuhnya pelan-pelan. Tak lama kemudian Rohman pun meninggal setelah pusaka-pusakanya itu dimusnahkan. Walau belum semua nih guys yang dimusnahkan. Nah, seperti itulah cerita Rohman. Teman-teman ada nggak sih yang mempunyai pengalaman atau cerita seperti Rohman? Atau teman-teman yang pernah mengalami kejadian horor atau misteri dan yang ingin berbagi cerita, silahkan di-share di sini ya guys ya. Nanti kita akan bacakan ceritanya satu persatu.